Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani. Boneka-boneka oleh-oleh dari Bapak. Wow. Mereka dulu mungkin di dulu nggak ada laptop ya? Kita berdoa ya semoga Bapak kita jadi jenderal. Amin. Di Amerika, Cek. Kedudukan dari Indonesia yang paling tertinggi adalah Bapak Jenderal Ahmad Yani. Hormat. Semua jenderal itu kuncinya tuh di mana? Di buku. Di buku. Karena ada buku pepatah bilang buku adalah jendela dunia. Iya. Sekeluarga penuh itu. Masa? Ya. 8 orang? 8 orang. Padahal mobil apa? Mobilnya dia apa? Chevrolet Impala. Di depan kelihatan sama bapak itu buku belajar. Padahal di depannya anaknya itu HP. komik. Komik. Ketika mandi pun bapak itu seakan-akan mengasen gitu. Masa, Pak? Dari zaman dulu itu nggak pernah ada yang rebutan remote. Oke. Kan kita lagi jalan-jalan tapi di sini nggak ada orang, C. Sepi. Jadi nggak apa buka masker. Nah, C, kemarin kamu ingat yang kita jalan-jalan ke Museum Jenderal Besar Aha Nasution? Ingat? Ingat? Ingat. Pulang ke rumah kakak langsung nontonin apa? Nontonin apa? Film G30 SPKI. Jadi, kamu sudah ngerti kan kira-kira apa sih kenapa adanya gerakan 30 September ini? Siapa aja pahlawan-pahlawan revolusi? Kau sudah tahu? Sudah. Nah, sekarang kakak mau ngajakin kau supaya kau bisa melihat kejadian-kejadian asli dan kayak supaya terbayang gitu loh. Kejadian-kejadian di film tuh seperti ini. Jadi sekarang kakak pengen ngajakin kau ke rumah salah satu pahlawan revolusi juga. Dan sekarang sudah dijadikan museum, namanya Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani. Tahu toh? Tahu yang mana toh? Tahu. Duduk. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi Oke, kita sudah sampai nih di museumnya. Museum ini terletak di Jalan Lembang, nomor D58. Nomor Menteng. Masih daerah Jakarta, masih daerah rumah kita. Halo Pak, halo selamat sore. Mau berkunjung nih ya? Iya, mau berkunjung. Isi buku kunjung terlebih dahulu. Oh ya. Terima kasih atas kunjungannya. Iya. Ini mau belajar. Iya. Terima kasih, betul. Harus mengerti. Iya, betul. Sekarang tanggal 6 ya? Tanggal 7, 6. Bulan 6. Ini pesannya nanti. Nah, ke sana. Terima kasih, monggo silakan. Aturannya lewat pintu belakang sana. Iya. Sebelum masuk untuk alas kaki mohon maaf dilepas. Oh, oke. Oh, Iya, iya. siap Pak, siap. Ini aturan di dalam. Kalau mau foto-foto hanya kamar tidur Pak Jenderal Ahmad Yani untuk tidak boleh didokumentasi. Oh, iya, siap. Baik itu bentuknya foto ataupun video. Iya, oke. Yang Oke, lainnya bisa. siap, oke. Iya. Makasih ya, Pak. Makasih. Iya. Oh, gitu, Cek. Kita harus buka sepatu. Kayak gitu, kamar Jenderal Ahmad Yani nggak boleh difoto sama di video. Berarti udah mau ulang kamu. Shalom. Shalom. Selamat siang. Oh. Ini koleksi fotonya ya. Ini ada foto-fotonya Ibu. Oh. Jadi tuh Cek, ini tuh ruang santai dulunya. Waktu itu ada kayak pembantunya sama anak-anak tuh kalau yang nyantai di sini ruangan ini. Kau lihat toh di film toh? Iya. Nah waktu itu juga di film
yang kakak lihat Bapak Jenderal Ahmad Yani itu ditarik tuh, diseret dari sana menuju ke sini. Jadi darahnya itu semuanya sebenarnya berkesimbangan di sini, Cek. Di sini bertebaran. Iya. Semua darahnya tuh di sini nih. Nih kayak yang ada di sini kita bisa lihat kan. Itu sebenarnya ilustrasi sih. Itu ilustrasi dari film gini. Terus ini foto aslinya ya? Ini foto aslinya tuh darah-darahnya. Dan jadi dulu waktu itu Bapak itu sempat ketemu dulu sama orang-orang Cakrabirawa itu. Cakrabirawa. Iya kan? Bapak kan di situ tuh. Terus Cakrabirawanya di sini. Dia bilang, Pak, Bapak disuruh menghadap ke presiden. Tuh. Beliau kan masih pakai pakaian tidur tuh. Terus akhirnya Bapak bilang, saya mau ganti baju dulu, mandi dulu. Mandi. Terus diikutin tuh sama Cakrabirawanya ke situ. Ke kamarnya Pak. Ke kamar. Nah ini Cek, itu foto-foto waktu di lubang buaya waktu almarhum semuanya tuh ketemu di lubang buaya ini, Cek. Ini ada 7 orang yang dimasukin ke dalam lubang buaya. Satu diantaranya tuh yang kemarin itu yang kita lihat. Oh, yang abang Pira ganteng itu. Iya. Jadi itu kediamannya masih asli, Cek, sama kayak kediaman Bapak Nasution. Oh, iya. Masih asli semuanya. Ini juga waktu itu yang waktu Bapak bilang kan katanya mau mandi dulu sama Cakrabirawa, dari situ diikutin sampai ke kamarnya situ. Iya, ini ke depan pintu masuk ruangan utamanya. Jadi diikutin sambil pegang senjata kan. Sampai ke sini diikutin. Sampai ke sini. Iya, sebenarnya kalau misalnya boleh dibilang mereka nggak punya etika loh kalau sama jenderal. Biasanya kan kalau bawahan ke atasan tuh harus hormat. Tapi mereka tuh sama sekali nggak hormat sama sekali gitu. Nah di sini kan, terus ini sih, nah dibilang tuh Pak, ayo segera kita pergi gitu. Tuh kata Bapak, saya mau ganti baju dulu, setidaknya saya ganti baju kayak gitu kan. Setidaknya ganti baju, iya, mandi. Terus udah gitu sama yang orang-orang Cakrabirawanya tuh dibilang enggak usah mandi katanya gitu. Nah Bapak kan tersinggung kan, langsung didorong nih ke sini. Ini nih yang ada di film yang didorong, yang itu didorong di sini, ke sini nih gitu. Nah terus akhirnya Bapak masuk kan karena memang sudah kayaknya udah nggak beres gitu kan, mungkin udah nggak beres. Bapak masuk, Bapak mau berusaha tutup pintu, langsung ditembak-tembakin dari luar sama mereka. Bapak Ahmad Yani-nya kena tembak. Iya nih. Ini di sini posisinya dulu. Di sini adalah posisi di mana waktu itu Bapak akhirnya setelah ditembak dan terjatuh di sini. Terus mereka tuh sama sekali nggak punya peri kemanusiaan gitu loh, Cek. Jadi waktu udah terkapar di sini lah ya, udah penuh dengan tembakan dan udah banyak darah di sini. Mereka tuh bukan yang kayak diangkut gitu, digendong gitu atau gimana. Enggak. Jadi dipakai kaki dibalik, terus udah gitu ditarik kakinya keluar. Ya ampun. Kasian banget ya tragisnya. Terus tembakannya tuh ada tuh sini tuh tembus tuh sampai. Oh iya tembus. Sampai tembus ke sini, tembus ke situ 2 tuh. Oh di foto sampai ke juga. foto. Jadi ini tuh foto-foto asli, Cek, dari zaman dulu. Asli. Terus itu jadi tembus tuh, bayangin aja, Cek. Ke situ aja tembus gimana ke badan. Ya kan? Sedih banget. Pelurunya masih ada yang tersisa ya di tubuhnya? Iya, masih ada yang tersisa. Jadi pelurunya yang kena ketembak itu ada 7, 2 masih nyangkut di badannya Bapak. Di sini tuh tulisannya tuh. Di sinilah gugurnya pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani pada tanggal 1 Oktober 65 jam 04.35. Jakarta 1 Januari 1970. Oh. Nah, jadi waktu itu kan kejadian tahun 1965. 1 tahun kemudian, rumah dan segala isinya ini langsung diserahkan ke pemerintah. Jadi waktu itu cuma 1 tahun, di 1966 diresmikan jadi museum, kayak gitu. Jadi 1 tahun setelahnya? Iya, 1 tahun setelahnya. Jadi semuanya yang di situ masih asli. Penempatannya juga beberapa ada masih asli. Nah, termasuk ini, Cek. Ini tuh kayak ada bar gitu loh. Kakak tuh dari dulu pengen punya rumah yang ada barnya. Sama. Jadi ini ibu yang desain, jadi ibu kan sering kayak keluar negeri, Bapak juga kan kayak gitu-gitu. Jadi mungkin konsepnya desainnya tuh sebenarnya kelihatannya kayak modern, padahal dari zaman dulu. Coba bagus banget kan? Iya bagus. Ya kan emang dari dulu pengen punya rumah ada barnya, keren nih. Bagus. Nah gitu, keren ya, Cek. Iya sangat keren. Dari zaman dulu udah
kepikiran gitu loh bikin sesuatu yang modern kayak gini. Nah terus Cek, kita lanjut yuk. Oh iya nih, termasuk ini nih. Ini adalah tempat duduk Jenderal Ahmad Yani, masih asli. Asli. Iya masih asli dari dulu nih. Cuma Keren ya? dikasih tambah ininya doang ya. Iya bener, ya, supaya awet juga Cek. Kalau mau dikasih tambah ini nggak bisa awet, cepet lapuk. Yuk, ini sekarang nih Cek, kita lagi di depan. Ruang kamar tidurnya Jenderal Ahmad Yani. Nah, tapi Cek, kata pengelola, kita nggak boleh ngambil gambar. Jadi kita jelasin aja apa yang kita lihat di sini ke teman-teman yang ada di situ. Coba Cek, kau jelaskan, kau deskripsikan yang ada di dalam sini. Jadi di sini isinya tuh kalau mau lihat langsung aja ke sini ya. Di sini tuh di dalamnya itu ada apa senjata? Iya. Itu tuh itu senjata waktu yang dipakai waktu kejadian itu yang dipakai buat nembak Jenderal Ahmad Yani ya. Nah terus ada tempat tidur ya, sama lah kayak waktu di Ahmad Nasution. Terus ada lemari, ada kayak buku-buku tulisan-tulisannya Bapak. Terus ada kosmetik, ada kamar mandi yang benar-benar masih 100% asli. Ini kalau dari kamar mandinya percaya sih dari zaman dulu, karena emang jadi zaman dulu kayak gitu kamar mandinya. Ada bathtubnya. Terus juga waktu itu ada fenomena ini Cek yang itu Cek. Apa namanya? Itu petir ya? Iya petir. Iya waktu tahun 62 gitu. Terus sampai atapnya roboh dan itu tuh baca tulisannya Cek. Baca tulisannya. Halilintar yang menyambar kamar almarhum. Halilintar yang menyambar kamar almarhum Jenderal Ahmad Yani seminggu sebelum pengangkatan beliau menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Oh ya, buat teman-teman tahu juga di sini wangi banget. Iya wangi. Terus wangi banget. Jadi memang di sini juga dikelola dengan baik ya. Ya jadi kayak pengunjung juga nyaman untuk jalan-jalan, lihat-lihat kayak gitu. Wangi, AC-nya dingin lagi. Ya. Udah wangi, AC-nya dingin, jadi wah teman-teman ayo berkunjung semuanya ke sini. Yuk lanjut Cek. Tapi nggak mau diekspos sayang sekali. Tapi kita bisa melihat kamar selanjutnya, yaitu kamar dari tada, kamarnya anak-anak Bapak Jenderal Ahmad Yani. Anaknya itu ada 8 orang. 8 orang. Yang terakhir cowok. Ya, berapa orang cowok? Cowoknya ada 2 orang ya, yang terakhir. Iya, cowoknya ada 2 orang, ceweknya 6 orang. Jadi memang kamarnya cuma 2 tapi tidurnya empet-empetan. Di sinilah Cek. Tada. Ini masih asli ya? Kakak nggak hafal sih nama-nama anak-anaknya, tapi pokoknya ada 8 orang. Nah, kalau mau nyontek di situ Cek. Ada Ibu Indriah Amir Rulianti. Ibu ada Heliah Emi Rudianti, Ibu Amelia Ahmad Yani, Ibu Elina Lili Elastria. Bagus-bagus ya namanya. Iya. Itu adalah koleksi boneka-bonekanya anak-anak Bapak nih. Wih. Kok Bang punya satu tidak? Boneka-boneka oleh-oleh dari Bapak. Wow. Oleh-oleh dari Bapak Ahmad Yani. Wow, Bapak sangat pengertian ya dan perhatian sama anak-anak ya. Iya. Anaknya banyak tapi tetap perhatian ke semuanya rata. Enggak pilih. Wow. Wah, nanti kakak pengen nanya-nanya sama bapak-bapak yang di depan. Iya. Wow. Ya. Berarti mungkin bapak kalau lagi jalan-jalan kali ya ketemu ada pernak-pernik lucu dibeliin buat anak-anaknya. Ya, oke. Ya, ini koleksi bapak lah ya. Barang-barang bapak ya, peninggalan bapak ya. Oke, coba. Wih, ada rokok dari zaman dulu, Pak. Ada rokok itu dari zaman dulu. Punya bapak? Oh ya? Sini mana? Ini sih ada. Ada rokok nih. Dari USA. Wow. Dari luar negeri. Iya, dari luar negeri. Oke. Nah, next nih. Yang aku bilang tadi, anaknya banyak. Jadi kamarnya ada 2 kan? Iya. Tuh. Udah. Ini tempat tidurnya. Ini tempat belajar. Iya, tempat belajar. Jadi mereka dulu mungkin gitu kayak. Dulu nggak ada laptop ya? Iya, mereka pasti nulis pasti. gitu. Iya. Iya Pak, di sini bisa. Saya di sini. Kok di sini. Abangnya Nathan, abangnya Su. Bisa kali ya? Ini ada nama anak bapak lagi nih, namanya
Ibu Widna Ani Andriani sama apa Cek itu? Yang mana nggak kelihatan? Ibu Relina Yulianti. Oh, ini foto. Oh iya ya, ada namanya. Udah besar nih, apa udah? Ini udah dewasa. punya anak. Punya anak juga, iya. Wow, keren ya. Gue nggak nyangka loh, barang-barang antik zaman dulu tuh masih awet sampai sekarang. Nggak ngerti sih cara perawatannya gimana. Bayangin Cek, dari tahun 66 loh Cek, udah di ini. Berarti kan tahun 66 baru dibikin. Berarti Iya. fotonya ada sebelum tahun 66 dong. Sudah sangat lama. Ya, oke, next. Enak banget, setiap ruangannya wangi. Wangi. Iya. Nah ini adalah tempat makan. Jadi Tempat makan. yang kakak tahu tuh Bapak Ahmad Yani gak akan pernah mulai makan kalau Semua anaknya belum ini gitu kumpul. ya. Jadi harus kita sering kayak gitu. Kita makan sendiri. Jadi Bapak ini yang kakak bilang tadi perhatian banget sama keluarganya, terus juga semuanya deh. Kak Grace, ini Ayo. katanya kursi Bapak. Mana ini? Iya. Ini? Iya. Ini tempat duduknya Bapak Jenderal. Iya. Wah, kakak megang tempat duduknya Bapak Jenderal. Ya, kenapa di sini, Cek? Kenapa nggak di sini? Biasanya Papa maunya yang satu begini kalau Papa kakak. Katanya nggak mau dibelakangin gitu. Oh, Jadi mungkin kalau ini, bisa Cek. bisa Kalau dilihat ke di situ. sana ada apa-apa di luar, Bapak tuh yang paling pertama tahu karena tinggal gini, set. Kalau di belakang Lihat sini kan kepala. susah. Hah, itu susah. Jadi ini Bapak ini Ibu. Ini Ibu ya? Iya. Ini Ibu. Oh. Ini ibu, ini bapak. Boleh dudukin nggak sih? Boleh dudukin nggak sih Pak? Duduk boleh kan? Pengen duduk di tempat yang Bapak Jenderal. Semoga bapaknya tuh jadi jenderal ya. Iya, kita Amin. berdoa ya semoga Bapak kita jadi jenderal. Amin. Wah, amin. Wah, enak ya? Iya. Nggak ada makanannya. Ini kan masih. Oh iya, ini kan museum lupa-lupa. Oke, wah, ini coba ketularan deh. Ketularan hebat nih sama Bapak Jenderal. Terima kasih Pak. Next. Nih, ini, wow, ini tuh penghargaan penghargaan Bapak. Wih, Wah, banyak banyak. banget. Berarti dulu beliau sangat berprestasi ya. Iya, pinter. Keren banget. Ini tuh Command and General Staff College. Di Amerika, Cek. Oh ya, iya. katanya tuh, Cek, ini beliau itu mendapatkan peringkat dan nilai tertinggi waktu itu, dan sampai sekarang katanya belum ada yang bisa ngalahin nilainya Bapak. Bayangin, ini tuh di luar negeri. Di luar Cek. negeri. Kakak aja di sekolah nggak bisa dapat ranking 1. Sama. Ini Dia di bisa luar dapet negeri. Ya ampun, keren banget. Nilai Bahkan- paling terbaik itu. Nilai paling terbaik, bahkan ada yang udah nyerempet tapi tetap aja nggak bisa ngalahin. Nggak bisa Jadi ngalahin. sampai saat ini harusnya dapat rekor muri ya. Iya. Kedudukan dari Indonesia yang paling tertinggi adalah Bapak Jenderal Ahmad Yani. Hormat. Keren banget Pak, keren banget. Jadi ini kalau di Indonesia semacam sesko. Wah, Seska. Wah, keren. Wih, Bagus. banyak banget ya kakak. Iya. Ngumpulin piagam dari sekarang masih sempet nggak ya? Pasti Kakak udah keburu tua, masih 24 tahun. Aduh, kakak tuh ya, Cek, rasanya nggak mau pulang. Pengen lama-lama di sini, soalnya nyaman banget. Bukan kayak museum, malah bener-bener kayak rumah. Nah, Cek, lihat deh, Cek. Di situ ada lukisan, ilustrasi. Pasti orang-orang yang nonton, yang lihat lukisan ini sudah ngerti, udah paham maksud lukisan ini adalah apa. Di sana ada pasukan cakrabirawanya. Ini waktu adegan Bapak sempat dorong salah satu cakrabirawanya karena merasa tersinggung kayak gitu-gitu. Nah, ini ruang tamu. Ini ruang tamu khusus. Jadi ya khusus, siapa sih yang khusus, tamu-tamu dari luar negeri, tamu-tamu kehormatan. Nah, duduk di sini. Presiden duduk Presiden juga. Cuma ini udah nggak bisa didudukin sepertinya, Cek. Karena udah lama banget. Oke, kayak gitu. Itu. Apa ini? Apa ini? Oh, harimau dari India, pemberian Ibu Amelia Yani. Wow, ini tuh asli tahu, Cek, cuma diawetin. Iya, ini asli. Cuma dikerasin aja, diawetin. Ini nggak kayak yang biasa ya, panjang terus besar lagi. Karena ini dari India. Dulu ruangan apa ya?
Ini itu dulu tuh ruangan santainya Bapak. Biasa Bapak duduk di sini terus sambil mengawasi anak-anaknya duduk iya, main di ada luar. ayunan. Nanti kita keluar deh. Iya, ada ayunan. Jadi dulu di situ ngeliatin anak-anak di situ ya. Iya. Oh, itu yang Kakak bilang tadi. Sayang banget sama anak-anaknya, padahal banyak. Terus ini dulu nggak ada, ini adanya di tahun 80-an. Oh, Kakak pikir dari awal. Dia dari tahun 80-an. Iya. Wow. Nah, kalau ini itu adalah ruangan ajudan. Ini ruangan ajudan. Jadi ini tuh ini tuh pintu utama, pintu masuk tuh orang-orang kalau dari luar yang tadi kita masuk itu ya ke sini yang tadi ada tulisannya. Apa sih tadi di luar ditulis? Kakak lupa coba sih. Sampai liang kubur Tetap pertahankan. Iya. Jadi Indonesia yang ideologinya Pancasila akan dipertahankan sama Bapak sampai Bapak di liang kubur pun akan selalu dipertahankan. Bener kan, Cek? Nah, tempat ajudan nanti ajudannya kayak ngomong kalau tamu ke Bapak ke dalam, nanti Bapaknya keluar kayak Kalau udah siap keluar gitu. Iya. Wah, ini ada tamu lagi. Ada masan dari mana, Cek? Kalau Cek? Tahu sana nggak? Enggak ada. Oh, ada di samping. Apa dari mana dia? Di samping sini. Dari Sumatera ya, Cek? Harimau Sumatera ya, dari Sumatera. Besaran dari India. Iya. Wow. Hai. Nanti bisa jawab loh, Cek. Nanti dijawab hai juga. Cek, sama Cek, ternyata semua jenderal itu kuncinya tuh di mana? Di buku. Di buku. Jadi kunci kesuksesan jenderal salah satunya adalah membaca buku. Kemarin Bapak Jenderal Ahmad Nasution pun rumahnya penuh dengan buku. Iya. Bapak Jenderal Ahmad Yani juga punya banyak buku dan kayaknya semua sudah pernah dibaca sama Bapak. Keren banget. Jadi kalau mau jadi orang sukses kuncinya di buku, karena ada pepatah bilang buku adalah jendela dunia. Iya. Jadi kalau lu mau lihat dunia ya lu baca buku. Semoga jangan baca buku juga sih. Oke, pada detik ini di rumah Bapak Jenderal Ahmad Yani, kakak akan mulai membaca buku lagi. Yuk. Keren aja, aduh gue tuh pengen banget punya rumah kayak gini. Rumahnya masih bagus, masih nyaman, masih asri, masih nyaman banget sampai sekarang. Dingin, wangi. Kakak tuh senang banget kalau rumah-rumah yang kayak gini. Kakak rasa kakak tidak mau pulang. Sama juga. Gak boleh nginep ya di sini. Gak boleh lah, ini kan museum. Oh iya, ini museum, lupa lagi. Abis kayak rumah beneran, bukan kayak museum. Halo Pak. Halo. Bagaimana Mbak? Kesannya di Kita sangat berkesan sih. Tempatnya nyaman. Saya senang banget, ini dingin. Dingin. Tempatnya dingin, terus juga wangi. Dan juga kita bisa dapat banyak banget inspirasi. Nah, satu hal Pak yang saya pengen tanyain dari tadi tuh, saya udah bilang nanti kakak bakal nanya ke Bapak yang di depan. Berhubung Bapak di sini, saya pengen nanya ke Bapak nih. Oh iya. Jadi kalau yang saya lihat nih Pak ya, Bapak itu sangat perhatian sama anak-anak. Iya. Saya melihat di kamar anak-anak itu ada boneka-boneka banyak dan ada tulisannya oleh-oleh dari Bapak. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi yang saya tahu Bapak itu nggak akan pernah mulai makan kalau misalnya semua kumpul. Anak-anaknya 8 orang nggak kumpul, nggak akan mulai makan. Kemudian ada di ruangan santai sana, bahkan Bapak itu memantau anak-anaknya yang lagi bermain di dalam bermain itu. Kalau menurut Bapak sih, yang Bapak tahu ya, yang mungkin Bapak udah pernah ngobrol sama keluarga, yang Bapak tahu tuh gimana sih Pak perhatian-perhatian Bapak ke anak-anak Bapak Jenderal Ahmad Yani ini ke anak-anak itu yang Bapak tahu? Iya Mbak, jadi gini, Bapak itu sebenarnya sangat humanis, beliau juga sangat tegas begitu. Oh gitu. Humanis dan tegas. Nah ini kita bisa. Ya, sini Pak. Jadi betul kita sampaikan, Mbak sampaikan tadi bahwa Jenderal Ahmad Yani tidak akan mau makan. Iya benar betul. Belum lengkap anggota keluarga itu, sehingga menunggu kelengkapan. Itu salah satu wujud dari perhatian. Benar. Kemudian juga termasuk beliau setiap ada penugasan ke luar negeri atau ke suatu daerah, beliau biasa membawa oleh-oleh. Ya, itu boneka-boneka. Seperti itu. Bahkan beliau juga dalam mewujudkan rasa kecintaan ya terhadap keluarga, sangat humanisme terhadap keluarga. Ketika beliau mau
berekreasi Pak ya, berekreasi atau mencari agak supaya fresh begitu, jalan-jalan gitu kan. Beliau pun harus sekeluarga penuh itu. Masa? Ya. 8 orang? 8 orang. Padahal mobil apa? Mobilnya beliau apa? Chevrolet Impala. Tuh. Masa Pak? Iya. Logikanya Cukup. tidak cukup itu. Iya, nggak cukup, nggak cukup. 8 orang, abang bapak dan ibu. Ibu. 10 orang. Belum supir? Ada supirnya nggak? Iya. Oh nggak ada. Dan Terus biasa bapak untuk apa namanya supaya dalam supaya cukup gimana? supaya dalam Pangku-pangku. kendaraan itu merasa rileks, dia biasa membawa permen ya Pak ya. Beli permen seperti itu. Sedetail itu perhatian Bapak ke anak-anak. Supaya keluarga itu nyaman seperti itu. Walaupun memang kondisi mobil sebenarnya nggak relevan lah untuk 10 orang itu kan, mobil Impala ya Pak ya. Impala itu. Seperti itu. Mungkin Pak Ilmi bisa menambah Ada yang lebih menarik lagi. Apa tuh Pak? Jadi kayak misalkan pada saat anak-anaknya lagi main layang-layang, itu biasanya kalau main layang-layang di atas gedung ini, di atas rumah ini ada kayak buat tempat jemuran. Oh ya? Nah, main di sana, main di atas, ada yang uniknya. Ketika beliau ini main layang-layang bareng anak-anaknya yang laki-laki khususnya, itu sampai kayak main curang ke temen lawannya main layang-layang. Maksudnya gimana? Sampai seperti itu. Jadi kayak misalkan kamu ngalah ya, kamu ngalah ini layang-layangnya saya ganti deh gitu. Oh, Bapak yang nyuruh anak-anak itu untuk ngalah. Untuk ngalah supaya anak-anaknya ngeliat bapak ini kalau main layang-layang menang ini gitu. Masa Pak? Seperti itu. Oh. Bahkan tapi kalau lebihnya sih lebih ke pendidikan kalau perhatian. Tegas lah ya kalau pergi disiplin juga ya. Tapi yang namanya anak-anak ya. Biasa kalau misalkan suruh belajar dipaksa itu kan kadang-kadang suka malas juga kan. Betul. Di depan kelihatan sama bapak itu buku pelajaran. Padahal di depannya anaknya itu HP, buku komik. komik. Kalau HP ya udah. Oh iya, udah ada HP, ya udah benar. Benar belum ada HP. Oh iya. Jadi itu komik kalau itu. Komik. Bahkan seperti itu. Itu kami pun dapat cerita dari Apa untung? anaknya yang Pak Yani. Anaknya Pak Yani yang nomor pertama. Oh. Ibu Ruli. Ruli. Oh. Iya. Kita Jadi untuk seperti itu ya. sekarang udah jarang baca komik. Ini buku, ini HP. Tapi yang keren lagi, satu, dari zaman dulu itu nggak pernah ada yang rebutan remote. Kalau nonton, Oh, sampai segitu karena memang disiplinnya nggak ada ya? remote-nya kalau TV-TV zaman dulu. Oh, ini dong. Di sini. Ini nggak ada remote, channelnya juga cuma berita. Iya. Ada sinetron juga, berwarna. TV-nya juga berwarna. Berwarna. Tapi warnanya hanya merah apa hitam? Hitam putih. Ini doang sih. Ini masih asli ya. Sampai bercanda. Iya. Oh, nih televisi shop. Nah, terus apa lagi Pak? Menambahkan Mbak ya, satu lagi menambahkan juga itu wujud dari sangat-sangat perhatiannya Bapak. Ketika mandi pun Bapak itu seakan-akan mengabsen gitu. Masa Pak? Mandinya kan di depan ya, tapi sudah diambil saya belum gambar. Belum. Nanti bisa di kamar mandinya di sana. Beliau memandikan, Bapak itu memandikan dan bergantian seperti itu. Itu wujud dari 8-8-nya? Ya ketika masih kecil ya. Iya masih kecil. Itu dari kasih sayang dari Jenderal Ahmad Yani. Beliau seorang yang sangat humanis dan tapi tegas. Iya. Dan perhatian juga ya. Jadi terima kasih banyak Mbak. Iya, makasih loh Pak, walaupun ngerepotin. Jenderal Ahmad Yani ini ya, semoga menambah menjadikan satu refreshing buat kita semuanya ya. Betul. Termasuk juga mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, apa-apa yang telah diajarkan ataupun ditorehkan oleh pendahulu kita Jenderal Ahmad Yani. Mudah-mudahan kita bisa melestarikan seperti itu. Jangan dilupakan juga nih, banyak orang udah anak-anak muda udah nggak ngerti 330 SPK itu udah nggak ngerti Pak. Betul. Beliau sudah mengorbankan seluruh jiwa raganya ya, sudah mengorbankan seluruh jiwa raganya dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologikan Pancasila. Bahkan beliau pernah terucap ya, sampai liang kubur pun bahkan ku pertahankan. Yes, merdeka. Ini sebagai apa nih Pak? Terima kasih saya Mbak atas kunjungan di Museum Sasmita Loka Jenderal Ahmad Yani. Iya. Ada sedikit kenangan nih ya, mudah-mudahan bisa menjadi satu bahan bacaan. Ini tentang sejarah Jenderal Ahmad Yani yang langsung ditulis oleh putrinya Pak Yani, Ibu Amelia ya. Ibu Amelia. Ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan ya buat
Mbak dan adik ya. Iya, Pak. Mohon diterima ya. Iya, Pak. Terima kasih, banyak, Pak. Waduh, Profesor seorang prajurit TNI. Makasih banyak, Pak. Habis ini Kita bahas. agenda selanjutnya adalah membaca buku ini. Sabar, Mbak. Senang tidak berkunjung di museum? Senang. Ya. Juga kesannya museum bagaimana? Iya tadi yang aku bilang enak, nyaman. Kalau bisa nginep, Hobi banget ya. hobi banget, nyaman. Itu tadi saya senang tempat yang dingin, terus juga sama wangi, nah itu enak Pak. Terus detailnya juga lengkap, terus kayak ya masih kelihatan rumah lah, bukan kayak museum justru. Dan kami tetap bisa mempertahankan. Amin Pak, semangat ya, semangat TC ya. Ya Pak, terima kasih loh Pak. Bapak siapa sih namanya Pak? Kapten Suroso. Kapten Suroso. PS Hilmi. Hilmi, ya terima kasih nih ya buat Bapak dan semua yang ada di sini, buat di Sejarah Angkatan Darat juga yang sudah mau merawat dan melestarikan museum-museum ini. Kita jadi seneng ya Cek ya, kita datang ke museum ya. Biasanya kan kayak museum itu hal yang membosankan menurut anak-anak muda zaman sekarang ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat di sini dengan perawatan bapak-bapak dan juga di Sejarah Angkatan Darat, kita jadi nggak bosan. Malah kan tadi yang saya bilang Pak, kalau bisa nginep di sini, saya nginep di sini. Terima kasih banyak atas dedikasinya ini. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Kita bisa mendoakan selamat jalan, semoga Ya, amin, selamat amin. sampai ke rumah Mbak ya. Amin. Nanti bisa Ntar membaca buku ini. Ya, Amin. terima kasih. Selamat. Oke Pak, ayo kita langsung sore. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!